Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dovan Suhardono dari kelas S1 TT07F. Di sini saya akan melakukan praktikum modul 4, yaitu tentang rangkaian DC. Tujuan dari praktikum ini yaitu setelah melakukan percobaan ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Menentukan bahan konduktor dan isolator. Kemudian yang kedua, menganalisis arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Kemudian langsung saja kita buka ke Google Chrome, kita masukkan link ini, nanti muncul seperti ini dan rangkaian seperti ini, dan masuk ke hasil data. Nah, di sini ada beberapa jenis hambatan. Yang pertama pensil, jadi kita masukkan pensil. Kita taruh di sini. Ini tutup. Nah, lampunya sudah menyala tetapi redup. Jadi ditulis di tabel data, itu nyala lampu redup, harusnya ada lebih lemah. Jenis konduktornya juga konduktor lemah. Kemudian yang kedua tangan. Ini kita hapus dulu. Ini sudah terhubung tapi lampu tidak nyala, berarti kita tulis nyala lampu tidak nyala, arus tidak ada, jenis bahan isolator. Kemudian yang ketiga penghapus, hapus lagi. Nah, di sini lampu tidak nyala juga walaupun sudah dihubungkan, sama seperti tangan, berarti ditulis nyala lampu tidak nyala, arus tidak ada, dan jenis bahan isolator. Kemudian koin, ini hapus lagi. Nah, lampu udah nyala terang, berarti ditulis di tabel data koin nyala lampu terang, arus ada, arusnya pun kuat, jenis bahan konduktor tinggi. Kemudian paperclip, nah nyala lampunya juga terang, sama seperti koin, nyala lampu terang, arus ada, arusnya kuat, jenis bahan konduktor tinggi. Kemudian yang terakhir dolar, kita hapus lagi. Sudah terhubung tetapi lampu tidak nyala, berarti sama seperti tangan dan penghapus. Nyala lampu tidak nyala, arus tidak ada, jenis bahan masuk ke isolator. Tabel yang kedua yaitu tabel rangkaian seri. Pertama-tama kita rangkai dulu rangkaian seperti ini, rangkaian seri dengan ketentuan yang ada di tabel. Sumber tegangannya yaitu 24 volt, jadi ini diganti, tinggal klik atur sampai 24 volt. Udah. Kemudian R1, R2, R3 nya 100 pada percobaan pertama, ini 100, ini sama 100, ini juga sama 100. Udah. Kalau udah kita ukur V total. Dapat hasil 24 volt, tulis nih 24 volt. Udah. Kemudian VR1 yang merah yang di kiri.
VR1 8 volt udah benar ya. VR2 sama seperti 8 volt juga karena ini seri dan hambatannya pun sama besarnya. Ini 8 volt juga, 8 volt. Nah, perhitungan V total kan VR1 plus VR2 plus VR3. Nah, VR totalnya kan tadi 24 volt. Nah, VR1, VR2, VR3 8 volt, 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 24 volt. Selanjutnya kita mengukur arus. Nah, ini diputus dulu. Kita ambil ammeter. Nah, udah ketemu 0,08 ampere totalnya. Total 0,08 ampere. Kemudian IR1 ini lepas dulu, sambungin sini, ini buang. I1 ketemu 0,08 ampere sama 0,08 ampere. Kemudian IR2 ini lepas ini buang. Udah ketemu juga 0,08 ampere, 0,08 ampere. Kemudian I3 pas juga ini lepas. Nah, IR3 juga 0,08 ampere. Perhitungannya I total sama dengan IR1 sama dengan IR2 sama dengan IR3, jadi nilainya sama semua, 0,08 ampere. Selanjutnya kita melakukan percobaan yang kedua, yaitu dengan R1, R2, R3 masing-masing 50 ohm. Ini masih belum diganti.
sebesar 0,16 ampere. IR1, 2 dan IR3 pun sama 0,16 ampere. Kemudian untuk V total sama dengan VR1 ditambah VR2 ditambah VR3. V total sendiri 24 volt, 24 volt. Nah, VR1, 2, 3 masing-masing 8 volt. Kemudian kita lanjut ke tabel berikutnya, tabel 3, yaitu rangkaian paralel. Rangkai paralel seperti ini. Kita melakukan percobaan yang pertama dulu, yang R1, 2, 3 masing-masing 100 ohm. Kita ukur V totalnya berapa. Nah, V totalnya 24 volt. V total 24 volt. Kemudian VR1. Nah, VR1 nya juga 24 volt. VR1 24 volt. Kemudian VR2 sama juga 24 volt. Kemudian VR3 sama 24 volt. Kemudian kita cari I total. Ini taruh sini dulu. I total ini dihapus dulu, ammeter. Nah, ketemu 0,72 ampere sama 0,72 ampere. Kemudian IR1 terus ini IR1 0,24 ampere. IR1 0,24 ampere. Kemudian IR2 ini lepas dulu. Perhitungan percobaan yang pertama, yaitu V total sama dengan VR1 sama dengan VR2 sama dengan VR3. Nah, V total tadi kan 24 volt, jadi sama semua VR1, 2 dan 3 yaitu 24 volt. Kemudian untuk I total yaitu IR1 ditambah IR2 ditambah IR3. IR1 kan I total 0,72 ampere. Nah, IR1 0,24 ampere ditambah 0,24 ampere ditambah 0,24 ampere sama dengan 0,72 ampere. Kemudian kita masuk ke percobaan yang kedua dengan
sebesar 1,44 ampere. Nah, di sini 1,44 ampere. Kemudian IR1 ini lepas. IR1 ketemu 0,48 ampere. Kemudian IR2 ini lepas dulu. IR2 0,48 ampere. Kemudian IR3 ini dilepas dulu. Lepas. Sambung. Ini lepas. IR3 ketemu 0,48 ampere. 0,48 ampere. Nah, perhitungannya percobaan kedua yaitu V total sama dengan VR1, VR2, VR3. V total sebesar 24 volt dan VR1, 2 dan VR3 24 volt semua. Kemudian I total sama dengan IR1 plus IR2 plus IR3. Nah, I total sebesar 1,44 ampere. Sedangkan IR1, IR2, IR3 masing-masing sebesar 0,48 ampere. Nah, dari praktikum yang telah kita lakukan tadi dapat dianalisis. Pada praktikum kali ini, praktikan melakukan percobaan rangkaian DC dengan menggunakan software PET Simulation Circuit Contraction Kit DC. Prinsip pada percobaan ini adalah menggunakan prinsip hukum Ohm. Pada percobaan tabel pertama, praktikan melakukan pengetesan terhadap beberapa jenis hambatan, apakah termasuk dalam kategori jenis bahan konduktor atau jenis bahan isolator. Jenis hambatan yang pertama yaitu pensil. Lampu menyala redup, yang berarti terdapat arus yang mengalir tetapi lemah dan masuk kategori bahan konduktor lemah. Yang kedua yaitu tangan. Lampu tidak menyala sama sekali, yang tidak berarti tidak ada arus yang mengalir dan masuk kategori bahan isolator. Yang ketiga yaitu koin. Lampu menyala terang, yang berarti terdapat arus yang mengalir kuat dan masuk kategori bahan konduktor tinggi. Kemudian pada percobaan tabel yang pertama dengan menggunakan 3 buah resistor yang terdiri dari R1, 2, dan R3 masing-masing sebesar 100 ohm. Diperoleh V total sebesar 24 volt, I total sebesar 0,08 ampere, VR1, 2, dan VR3 masing-masing sebesar 8 volt, IR1 sebesar 0,08 ampere, begitu pula dengan IR2 dan IR3. Kemudian yang kedua dengan menggunakan 3 buah resistor yang terdiri dari R1, 2, dan R3 masing-masing sebesar 50 ohm. Diperoleh V total sebesar 24 volt, I total sebesar 0,16 ampere. Kemudian VR1, 2, dan VR3 masing-masing sebesar 8 volt. IR1 sebesar 0,16 ampere, begitu pula dengan IR2 dan IR3. Dari hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Ohm terbukti pada tabel kedua, yaitu I total sama dengan IR1 sama dengan IR2 sama dengan IR3, dan V total sama dengan VR1 plus VR2 plus VR3. Kemudian pada percobaan tabel ketiga, praktikan melakukan pengukuran V total, I total, VR1, 2, dan VR3, IR1, IR2, dan IR3 pada rangkaian seri dengan 3 buah resistor yang terdapat pada rangkaian tersebut. Yang pertama dengan menggunakan 3 buah resistor yang terdiri dari R1, 2, dan R3 masing-masing sebesar 100 ohm. Diperoleh V total sebesar 24 volt, I total sebesar 0,72 ampere.
ketiga masing-masing sebesar 24 volt. IR1 sebesar 0,24 ampere, begitu pula dengan IR2 dan IR3. Yang kedua, dengan menggunakan 3 buah resistor yang terdiri dari R1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 50 ohm, diperoleh V total sebesar 24 volt. I total sebesar 1,44 ampere. PR1, 2, dan PR3 masing-masing sebesar 24 volt. IR1 sebesar 0,48 ampere, begitu pula dengan IR2 dan IR3. Dari hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa ohm terbukti pada tabel ketiga, yaitu V total VR1 sama dengan VR2 sama dengan VR3, dan I total sama dengan IR1 plus IR2 plus IR3. Praktikum modul 4 ini yaitu 1. Nilai arus total atau I total dapat diperoleh dengan menjumlahkan nilai IR1, IR2, dan IR3, dibuktikan pada tabel ketiga. Kemudian kesimpulan yang kedua, nilai tegangan total atau V total dapat diperoleh dengan menjumlahkan nilai VR1, VR2, dan VR3, dibuktikan pada tabel kedua. Kemudian kesimpulan yang ketiga, hukum Ohm dibuktikan pada tabel kedua dan ketiga. Kemudian kesimpulan yang terakhir, suatu bahan bersifat konduktif atau bahan konduktor